pengakuan dirinya lah yang bisa sholat dan yang bisa beribadah, itulah yang ditinggalkannya. Pengakuan diri manusianya yang bisa bekerja, yang bisa naik motor, yang bisa memasak di dapur, itulah yang ditinggalkannya. Berganti kembali menjadi syariatullah, syariatnya hidup. Selama ini kan kita menyangka seluruh syariat-syariat itu terjadi atas kuasa badan-badan manusianya. Akan tetapi kita selama ini luput memandang hidup, luput memandang urip. Bila tiada hidup, bila tiada urip, apakah badan-badan ini tercipta? Dengan uriplah, dengan hiduplah, maka badan-badan ini tercipta. Dengan apakah badan-badan ini bisa bertindak tanduk? Dengan apakah badan-badan ini bisa bersyariat? Dengan apakah badan-badan ini bisa sholat, bisa berpuasa, bisa berzakat, bisa haji dan sebagainya? Dengan apakah badan-badan ini bisa bekerja, bisa naik motor, bisa memasak di dapur dan sebagainya? Dengan apakah badan-badan ini bisa bergerak? Jika tanpa hidup, apakah badan bisa bergerak? Jika tanpa hidup, apakah badan ini akan tercipta dan wujud di dunia ini? Maka kembalikanlah seluruh syariat-syariat badan ini kembali kepada syariatullah, yakni syariatnya hidup. Jadi syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan salah paham. Syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejatinya syariatullah, syariatnya Allah. Terbukti di dalam kita melakukan ibadah dan sholat wajib diawali dengan niat, karena innamal a'malu binniyah, segala amal itu tergantung niatnya. Sedangkan di dalam niat itu di akhir kalimat pasti seluruhnya ada kata-kata lillahi ta'ala, miliknya Allah. Inilah yang dimaksud, inilah tanda bukti seluruh syariat-syariatnya manusia itu sesungguhnya syariatullah. Terbukti disuruh kembalikan seluruh sholat dan ibadah menjadi lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini, kita tidak mau kembali kepada Allah di dalam seluruh praktek-praktek hati kita dikala mengerjakan ibadah dan sholat, serta ketika mengerjakan apapun. Aplikasi di hati kita selama ini yang ada hanyalah linafsi, milikku, hamba. Inilah syariat-syariat yang diselewengkan oleh hawa nafsu kita sendiri, yang diselewengkan oleh setan-setan yang terkutuk, yang bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Setan-setan yang terkutuk itulah yang menggoda manusia untuk memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan dirinya lah yang wujud,
dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang berkuasa, sehingga seluruh perbuatannya diakui sebagai perbuatan manusia itu sendiri. Inilah penyelewengan, inilah kesesatan-kesesatan syariat-syariatnya manusia selama ini. Karena selama ini kita tidak berkiblat kepada syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad mengutus kepada umatnya untuk selalu berniat di dalam hatinya lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Tapi nyatanya selama ini praktek hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi, karena selama ini kita tidak mengenal Allah, kecuali kita hanya mengenal diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah wujud nyatanya syariatullah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita selewengkan. Diperintah lillahi ta'ala di dalam hati, loh kok malah li nafsi praktek hati kita selama ini. Apakah bukan penyelewengan ini? Apakah bukan ketersesatan selama ini hati kita kepada Allah? Maka dari itu sangat perlulah bertauhid itu, sangat perlulah bermakrifat kepada Allah. Karena bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari kita dengan niatan lillahi ta'ala. Praktek hati dan aplikasi hati selalu lillahi ta'ala tanpa kita bertauhid. Tanpa bertauhid, maka seluruh ibadah dan sholat itu, bahkan seluruh apapun yang kita perbuat selama ini, sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, akan menjadi kemaksiatan di sisi Allah. Seluruh af'al yang kita kerjakan, baik kelihatannya ibadah, baik kelihatannya sholat di sisi manusia, akan tetapi di sisi Allah semua itu di atas dosa. Apa dosa itu sejatinya? Dosa itu sejatinya, dosa itu kenyataannya adalah ketika di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusia kita sebagai Tuhannya. Sementara Allah sebagai pencipta dan penguasa diri manusia kita, sedangkan Allah sebagai yang menghidupi seluruh manusia, kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita. Inilah yang dimaksud dosa. Jelas bukan? Nyata bukan? Dosa itu bukan angan-angan lagi. Karena beragama dan bertuhan itu jelas dan nyata, tidak angan-angan. Selama ini, selama kita masih duduk di syariat saja, selama ini ketika kita belum belajar ilmu hakikat dan makrifat, selama ini kita hanya angan-angan saja. Semua diangan-angankan bentuk wujud badan manusianya. Alam-alam gaib yang diceritakan seluruhnya digambar-gambarkan dengan
keadaan atau perjalanan badan-badannya saja. Karena selama ini manusia masih mentuhankan badan inilah yang berkuasa sendiri atas segala tindak lakunya badan. Kita selama ini kita luput memandang hayatullah yang berkuasa atas badan. Maka ketika kita sudah belajar ilmu ketuhanan, yakni belajar ilmu hakikat dan makrifat, maka nyatalah Allah sebagai penguasa manusia. Maka nyatalah uripe Allah yang menghidupi manusia. Ketika sudah nyata uripe Allah, maka nyatalah alam-alam yang katanya gaib itu. Alam-alam yang katanya gaib itu sudah tidak gaib lagi, alias sudah nyata. Keadaan hati yang ada hanya uripe Allah atau hidup ini Allah. Ketika manusianya sudah tak merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, inilah yang dimaksud pahala. Jadi dosa dan pahala itu sudah nyata, sangat jelas buat Anda semua di hati Anda. Anda saat ini berbuat dosakah atau berbuat pahalakah? Anda sudah tahu sendiri di hati Anda. Karena sudah dibukakan hijab-hijab kegaiban Tuhannya di hati Anda, bahwa Allah itu sangat amatlah nyata, manusianya lah yang gaib dan tiada tanpa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa berguna dan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua penyimak setia channel Uripe Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.